Ada suppliernya aja. Ada supplier. Oke. Iya sih ya. Memang sekarang ini nggak bisa digarap semua ya sendiri ya. Harus berkolaborasi itulah ya. Iya betul, harus kolaborasi gitu. Tinggal kita aja yang ngembanginnya gimana. Gitu. Bener-bener. Resepnya kita yang ngembangin. Gitu. Tapi bahan Dokter. bakunya kita dapat dari mana gitu. Mm-mm. Nah kalau kopi sendiri punya bang? Apa Kalau punya? kopi kita awal mulanya memang ngebangun apa ya namanya? Ngebangun dari petaninya memang. Ya. Kita melakukan pembinaan, pengembangan gitu kan. Nah, setelah itu apa namanya? Macan ya? Belum. Bukan. Nah, jadi setelah pengembangan di petani, akhirnya produknya bagus, ya kita terima semuanya gitu. Oke. Produk-produknya kita terima gitu. Kemudian apa namanya? Yang robusta ya, kebanyakan robusta. Akhirnya ya karena kita melakukan pengembangan ke petani, kelompok tani supaya kopinya bagus, ya udah. Akhirnya jalan dari situ. Itu udah dari 2016 itu. Lokasi di? Lokasinya di Lampung Barat. Oh iya. Memang kalau untuk di Lampung memang terkenal di sana ya. Iya gitulah. Lampung Barat sama Tanggamus sih gitu. Karena Oke, memang oke. itu daerahnya ketinggiannya pas gitu Pas di ya. sana. Emang ada juga di daerah Waikanan, ada di Sawaran, tapi ketinggiannya Kurang baik. menurut gua kurang gitu. Mhm. Jadi karena dia kurang tingginya kurang, biasanya rasanya kurang juga. Gitu. Oke. Bang, dokter Kofi ini jualannya memang online aja, offline aja atau ada online-nya? Ada online-nya juga kita. Online-nya. Iya. Di mana kalau teman-teman mau beli kayak semacam bubuknya, itu dijualnya di mana? Bisa ke Shopee, bisa ke Tokopedia juga ada. Namanya Atau apa? bisa langsung ke Dr. Coffee Instagram kita. Kalau Namanya ke Dr. Coffee. dokter Kopi semua. Dr. Coffee, iya. Oke, kalau teman-teman mau Iya. order bubuknya, Hmm, kalau menurut gue kemasan sih ya? kemasannya bisa langsung ke Shopee-nya Dokter Coffee atau ke Tokped-nya ya. Tokopedia ya betul. Tokped-nya Ya. Dokter Coffee. Oke. Wow, semakin keren aja ini. Wih, ada Mas Itong. Iya. Papan ada. Oh, baru lagi deh. Oke. Keren banget nih ya. Gua dapet insight baru nih ya. Ketika lu mau usaha, lu jangan pernah takut nih untuk melangkah. Lu nggak usah mikirin modal itu datangnya dari mana. Dan lu punya basic bisnis atau enggak, nggak usah lu pikirin lah. Yang Ya. penting lu jalan dulu. Ketika lu udah jalan, itu pasti ada aja jalan terbuka buat lu. Betul. Bang, lu punya nggak pesan-pesan untuk kita semua nih yang baru mau merintis dan bingung mau ngapain? Ya. Mulainya dari mana? Ya. Dan hingga akhirnya bisa kayak lu nih. Lu punya pesan nggak buat di orang semua? Gini, pesan buat yang mau usaha ya semuanya nih. Buat mahasiswa, buat orang yang udah selesai. Ya sebenarnya usaha tuh gampang aja sih. Just do it aja. Just do it. Pakai just banyak duit. Sick gitu. Jadi ya lu jalanin aja lah. Jalanin ya kan. Misalnya lu usahanya apa? Ya udah, misalnya mau usaha keripik. Datengin pusat sentra keripik, ya kan? Lu datengin, nggak perlu pakai modal dulu nggak apa-apa. Datengin dulu, ngobrol-ngobrol di sana bisa nggak kita jualin, ya kan? Kadang-kadang juga biasanya ya udah jualin aja, bawa aja ini tuh. Iya, banyak Di situ juga. kan kita juga udah dapet tuh. Iya, bener. Ya kan nggak perlu pakai duit tuh. Cuma modal datang, duduk, Ngobrol. ngobrol ya kan? Iya, benar. Kita disuruh jualin atau bahkan kita ngobrol ngomong aja, bang, gue ini mau jualan gitu. Gua nggak ada Tapi modal. punya duit gitu. Iya. Boleh nggak gue bawa dulu? Nah, ada biasanya yang orang-orang yang yakin dengan kita gitu kan. Oh, ini beneran nih mau jualan nih. Ada yang yakin kayak gitu dengan kita. Benar. Ya udah gitu. Jalanin aja. Kayak gitu kan nggak perlu modal kan? Iya, benar. Tinggal kita packaging misalnya, gimana cara packaging yang bagus, gimana cara jualan yang bagus. Nah, itu yang harus kita actionin Iya, gitu. benar. Apakah pakai Instagram aja, pakai Tokopedia gitu kan, pakai ya banyak lah sekarang media ya. Gampang banget pokoknya kalau misalnya kita mau seriusin jualan gitu. Nggak ada alasan ya. Nggak ada alasan. Mau tinggalnya di ujung Berung juga, kalau kita serius mau ngebangun usaha, pasti bisa jalan. Wow. Gitu. Bener sih. Nah itu tuh untuk teman-teman yang masih bingung, apalagi yang masih kuliah atau sekolah ya, Iya. bingung mau ngapain. Gue punya temen nih, Iya. mungkin teman-teman tahu semua brandnya, namanya Vanana. Nah itu dia itu mulai dari kuliah,
dia dari kuliah, Iya. bahkan dia ikut lomba itu waktu kuliah gitu. Dia udah mikirin gimana caranya ketika gue lulus kuliah, gue nggak kerja lagi sama orang, tapi gue punya, bahkan gue memperkerjakan banyak orang. Nah dia udah mikir sedetail itu gitu kan, Oke. tanpa ada modal tuh. Ini ya dari lomba-lomba dia gitu di kuliahan, dan ternyata dia menang gitu. Nah itu yang dijadiin modal dia. Makanya jangan pernah mikirin ketika lu mau ngelangkah, lu udah kepikiran wah gue modal dari mana, pasti lu nggak bakal jalan. Tapi ketika lu udah mikirin, oh ya gue mau bisnis ini, gue jalan aja dulu dah, nggak usah mikirin begini-begininya, lu pasti ada jalan cuy. Gitu deh. Malam ini keren Betul. banget, gue akhirnya bisa ngobrol nih ya. Sesuai requestan temen-temen yang udah masuk komennya dari Rizky Bermana yang gue udah tweet. Dia minta datengin dong bang orang-orang owner yang legend di Lampung. Nah ini gue udah kedatangan nih Bang Ali gitu kan. Sebenarnya kita bukan legend sih. Tapi nama lu udah familiar banget bang. Oh, Dokter Kopi itu nama familiar. familiar, makanya wow, gua doa kemarin kan, makanya gua kalau bisa podcast bareng lu, wow keren nih. Teman-teman yang udah request bisa dapet insight baru gitu kan. Kemarin gua udah Iya. datengin Pak Komar. Nah, Pak Komar ini dari sakit 9 tahun Iya. hingga akhirnya punya 131 cabang workout wow-nya. Wow ketemu. Nah, makanya Wow. orang-orang yang menurut gua punya jalan ceritanya yang keren itu yang kudu wajib kamu orang tonton cuy. Iya. Sebenarnya ceritanya sama kayak kita nih ya, mau usaha tapi bingung mau gimana. Nah, makanya gue datengin anak-anak muda atau bahkan yang memang udah legend ya di usahanya gitu kan. Mungkin mereka punya tips dan trik buat kita contoh gitu. Karena Iya. sekarang itu modalnya ATM aja cukup, amati, tiru, modifikasi. Betul, betul. Nggak usah ada alasan buat lu mikirnya kayak mana, yang penting lu jalan aja. Iya. Oke, malam ini thank you banget Bang udah mau mampir di channel gua. Oke, sama-sama. Wow banget ini. Oke Bang, Masih ada kira-kira nggak pertanyaan? Keluarin aja. masih banyak Bang sebenarnya. Cuman gua agak ragu ini ajan atau gimana itu. Lagi ngaji dulu kayaknya itu. Masuk nggak nih Masuk. suaranya? Enggak. Nanti Oh, tinggal di nggak noisin masuk aja. Oke. Oke. Lu kan kuliah gitu ya. Lu ini maaf ya Bang, lu dari keluarga yang memang tajir atau enggak? Bokap gue itu PNS, ya kan. PNS ya tau lah, PNS yang biasa-biasa aja gitu kan. Ya, dibilang kaya juga enggak, menengah juga enggak gitu, miskin juga enggak gitu. Sedang-sedang aja lah ya. Miskin juga masih bisa ngasih biaya Makan. sekolah gitu kan, masih bisa ngasih makan gitu kan. Artinya ya standar lah kayak PNS lainnya gitu. Tapi lu nggak mau nyusahin mereka kalau di bisnis ini? Iya, memang dari awal gue juga tujuan gue usaha itu ya gue nggak mau Nyusahin banyak orang ya? mereka gitu. Jadi kuliah itu kalau bisa gue usaha sendiri gitu, dapat uang buat biaya sendiri, buat beli bensin dan lain-lain lah gitu. Oke. Dari tadi gue nanyain tentang kesuksesan lo aja nih. Lu pernah nggak Bang ngerasain dimana satu titik lu ngerasa rendah banget gitu, males mau ngapa-ngapain, dan lu bingung, yang ada lu frustasi? Pernah nggak sih lu ngerasain kayak gitu? Gimana ya, dulu tuh gue sebenarnya pas kuliah sih, kan pas kuliah itu ya tau lah, mungkin orang tua nggak punya uang untuk ngasih bensin atau uang gitu kan. Ajan nih. Ajan. Oke, kita break dulu bentar. Bentar ya. Nanti gue yang ngomong kata dia. Gue percaya dong. Iya. Akhirnya gue ngomong sama istri gue minjem 2 juta. Gue bilang ini terakhir kali gue bisnis. Abis itu gue nggak mau bisnis lagi. Kalau ini gagal gue kerja. Istri gue lagi hamil tuh. Ya udah dikasih lah sama dia. Nih kata dia 2 juta. Gara-gara gue nggak bilang sama yang punya ruko, gue bilangnya ke temen gue juga ternyata ngaco gitu. Akhirnya yang punyanya itu marah, nyamperin gue. Gue lagi pakai rukonya karena ruko itu kosong. Akhirnya gue dikasih kunci kan sama temen gue. Dia datang, dia ambil kuncinya, gue suruh keluar. Barang-barang gue tuh di dalam semua, dalam ruko. Bengong gue. Waduh, kalau gue ambil lagi gue nggak enak juga karena gue nggak bilang kan, salah gue. Akhirnya tutup, pulang.
Seminggu nggak gue tengok-tengok, hilang gerobak gue yang udah gue beli sekitar 500.000, sisanya buat gue modal gitu kan, hilang. Bengong gue. Ini masa harus bangkrut lagi dalam hati gue. Gue mau ngomong apa sama istri gue gitu, mana lagi hamil gitu kan. Akhirnya istri gue nanya, gimana jualannya? Gue cuma bisa bilang lancar. Dia nggak tahu sama sekali itu udah diangkut orang, gerobaknya juga gue udah nggak tahu kemana gitu kan. Ya udah lancar katanya. Aku mau dong nggak kesana katanya. Di Urip. Di mana di Urip? Di Urip. Okay. Buka ya. Aku mau dong kesana. Kata gue, mau kemana gitu kan? Ya ke ini, kata dia, ke rukonya. Nggak bisa, gue bilang gitu. Nggak bisa. Kenapa, kata dia? Gue jujur aja, gerobaknya udah nggak ada. Loh kemana, kata dia? Diambil orang, gue bilang gitu. Diambil orang. Karena kita nggak ngobrol sama yang punya, akhirnya yang punya marah gitu kan. Di situ dia nggak marah, salutnya gue. Ya udahlah, memang bukan rezeki kita, katanya. Wow. Gue akhirnya ya, istri gue itu keguguran. Anak pertama gue keguguran. Di situ gue ngerasa, wow. Ini anak pertama gue, dia minta, sebelum keguguran itu dia minta apa? Dia minta martabak. Gue cuma bisa bilang, nanti ya tunggu aku gajian. Padahal gajian dari mana? Gue udah nggak kerja di situ. Kesabaran dia yang buat gue memang bener-bener, gue yakin gue harus usaha, gue yakin gue harus sukses di usaha gitu. Akhirnya setelah gue bangkrut di gorengan, gue mulai di situ perbaiki. Gue kan nggak belajar di situ bang. Gue nggak belajar, gue nggak nentuin komunitas gue yang mana yang harus gue ikutin gitu. Di situ gue bener-bener belajar di titik kepusingan gue ya. Gue harus nyari-nyari yang bener-bener harus bikin gue semangat. Akhirnya gue ketemu lah sama komunitas-komunitas yang bikin gue lebih semangat gitu. Kayak mungkin tahu nggak lo Yuk Bisnis? Ya tahu. Nah, gue ketemu Yuk Bisnis, ketemu IBF. Oke. Mulai gue belajar di situ. Akhirnya di situ gue dapet mentor-mentor ya. Sampai sekarang gue ketemu kayak yang punya Sambal Alu. Nah di situ gue ketemu mentor-mentor gue yang menurut gue banyak pelajaran lah, kayak Fadlan dan jadi sekarang partner gue di Krebi gitu kan. Nah makanya proses perjalanannya itu membutuhkan waktu yang lama, yang lu nggak bisa bayar itu dengan gampang gitu. Kalau lu baru sekali bisnis lu gagal, lu masih bukan kemudahan ya apa? Lu masih gampang putus asa lah gitu. Oke bang, lanjut lagi bang. Tadi kita sampai mana bang? Sampai mana ya? Lupa gue juga. Titik terendah lu bang? Titik terendah gue ya, sebenarnya sih ada dari kuliah ya. Sering titik terendah ya namanya usaha kan ya, pasti lu pernah berada di titik terendah. Tapi pertama kali gue berada di titik terendah itu waktu gue lagi kuliah ya kan. Ya itu sebenarnya keputusan gue buat usaha itu ya dari situ, dari awal kuliah itu. Jadi kuliah itu dulu bokap gue nggak ngasih gue uang bensin ya kan, nggak punya uang gue juga gitu. Awal ngeputusin untuk usaha ya. Jadi setelah itu pulang dari kampus ya, gue nggak tahu nih bensin di motor gue nih ada atau enggak gitu kan. Jadi pulang dari kampus, hujannya deres banget hujannya itu. Kebetulan kan rumah gue dulu di BKP ya. BKP ya kan, kalau dia masuk lewat bawah itu kan dia genangan lu ya? Bukan, kan nanjak kan, iya, nanjak ya. Jadi waktu tahun-tahun 2008 itu 2007-2008 ya kan, hujan deras ya kan, dan bensin gue habis mati. Akhirnya gue dorong dari bawah, dari blok Z itu sampai ke atas blok P gitu, sampai ke atas blok P. Dan itu gue nggak punya bensin ya kan, ya nggak punya duit sama sekali waktu itu. Ya dari situ gue benci bener nggak punya duit itu ya kan. Akhirnya gue berpikir gimana caranya gue harus punya duit ya kan, mulai dari kuliah. Nah itu titik awal mulanya gue mau usaha gitu. Karena kalau gue ngandelin uang dari orang tua nggak bakal mungkin ada juga gitu kan. Karena kakak gue juga waktu itu masih kuliah, masih ada adik juga yang mau
sekolah gitu kan. Akhirnya dari situ gue mulai berpikir apa aja pun gue jual gitu kan. Mulai dari buku, mulai dari donat, Wow. mulai dari buku-buku kedokteran gitu. Oh. Nah, gue sering juga dulu jual-jual buku-buku yang agak mahal gitu kan, kayak buku Sobota dari Hmm. harganya 1,5 juta, sorry 1,3 sampai sekarang nggak tahu, mungkin udah 4 jutaan kali ya, apa 5 jutaan harga buku Sobota itu. Nah, itu gue jual semua dulu. Dari situ gue jual, akhirnya ya gue ikut komunitas-komunitas bahasa dulu ya, gue ikut komunitas bahasa Perancis. Nah, dari situ gue juga ikut belajar bahasa Perancis, dan rupanya komunitas itu jadi market gue juga gitu buat jualan Buku kopi tadi? luwak gitu. Bukan, kopi luwak gitu. Kopi luwak. Nah, kopi luwak itu jadi karena mereka bule-bule semua dan mereka mau buat bawa ke luar negeri gitu kan, ya udah masuk gitu ke jualan gua kopi gitu sih. Itu awal mulanya sih, titik terendah pertama gua. Terus titik terendah kedua gua itu waktu gua pernah ekspor ya kan. Iya. Gua tuh pernah ngurusin ekspor kopi di Punya lu sendiri? bukan, kerjasama Kerjasama. sebenarnya, kerjasama sama orang. Pernah ekspor kopi dan itu rugi. Ekspornya rugi, dan gue nggak ngerti entah itu rugi atau dibawa kabur duitnya, tapi gue rugi sampai ya lumayan gede lah, gede banget malah mungkin. Ruginya itu sekitar 2,6 M Wow. ruginya. Hancur nggak hati lu, Bang? Hah? Hancur nggak Ya hati lo lu? pikirin aja kira-kira kalau rugi segitu. Bukan hancur lagi, pening itu, udah pening, kalut dan lain-lain lah semuanya. Itu, tapi Dokter Coffee belum rame dulu, belum karena waktu itu tahun 2016 ya kan. Gua 2015 tuh barengan sih ngerintis usaha kopi kedai sama barengan untuk ngerintis ekspor gitu. Jadi ngerintis ekspor dengan kerjasama sama orang gitu. Dari situ ya jalan modalnya lumayan gede ya kan, jadi gede sampailah segitu dan akhirnya hilang semuanya. Wow. Nggak habis pikir gua kalau udah 2,5. Aduh. Dan itu bukan uang gua semua. Dan lu berarti utang dong sama orang? Dan yes gitu, itu harus gue balikin uang orang-orang. Kapok nggak sih lu, Bang? Ya sebenarnya sih enggak gitu. Karena usaha itu emang Ya memang begitu ya. Begitu. Semakin gede lo punya problem, artinya lo bakal bisa semakin gede lagi ke depannya. Tinggal gimana lo cara handlingnya aja. Lo nggak boleh lari dari masalah gitu. Kalau lo punya masalah gitu, lo harus ya selesaiin masalah lo gitu. Gimana caranya? Terserah gitu. Harus lo selesaiin masalah lo. Lo jangan lari dari masalah. Itu aja. Kalau misalnya lu punya problem, punya masalah, lu harus selesaiin masalah lu gitu. Sampai selesai. Sampai selesai. Wow. Oke. Nah, titik balik lu berarti dari situ. Dari situ ya salah satunya ya memang di tahun-tahun itu gue juga lagi ya drop down ya, tapi mau nggak mau kan kita punya anak, istri, jadi kita harus usaha gitu. Iya betul. Ya kan akhirnya gue fokusin ke kedai kopinya aja dulu, jadi ekspornya gue stop dulu ya kan, gue stop sampai sekarang gue masih belum, tapi sekarang lagi ngebangun tim buat memang ngurusin ekspor ya? Ya ngurusin ekspor gitu, tapi gue bangun buat sendiri gitu, tim sendiri. Nggak sama orang berarti ya? Nggak, gue sendiri, kecuali kalau nanti memang misalnya gue dapet buyer, bisa jadi gue cari capital venture lah, atau modal orang gitu. Oh ya Bang, kalau Dokter Kopi nih ya, Dokter Kopi ini produksi bubuknya sebanyak apa Bang? Kita kalau produksi bubuk kan kita kebetulan memang specialty ya kita. Jadi specialty itu lebih banyak ke arah kedai-kedai kopi gitu. Kemudian ya macam-macam lah gitu. Ada juga yang buat home brewer gitu. Tapi hampir 20% mungkin market kedai kopi di Bandar Lampung itu beansnya pakai punya kita. Gitu. Jadi kalau beberapa tempat ada beans espressonya itu pasti punya kita itu. Pasti memang dari Dokter Kopi ya? Ambil dari kita. Wow. Mungkin ada kedai-kedai kopi yang baru buka itu. Nah itu dia ngambil dari kita. Gitu
semuanya, beansnya. Wow, dari yang ruginya 2,5 M sampai akhirnya bangkit lagi tuh menurut gue udah gue sendiri yang ngedenger aja juga wow gitu doang, cuman bisa wow gitu. Ini cara bangkitnya, gua aja yang baru rugi mungkin sekitar 50-an itu udah pusingnya itu Ya, kayaknya gue males lagi gitu. ya Sampai kalau 50 tinggal dikalin aja berapa kali pusingnya gitu. gue tuh sampai janji bang, gue nggak mau usaha lagi lah, udahlah terakhir kali lah gue usaha gitu. Gitu Kalau ya. karena apa ya, sampai sempet gue kerja lagi bang Kerja di lu tahu nggak toko bangunan yang ada di Pramuka samping BPJS. Ya, Nah itu gue daftar di sana sebelum ketemu Krebi ya. Gue daftar, gue minjem lagi duitnya buat beli baju ke istri gue, kasih sama dia. Dia seneng banget tuh denger gue udah mau kerja lagi. kerja lagi ya. Ya udah katanya, nih duitnya katanya, beliin aja baju. Cuman sehari gue kerja bang. Karena di sana ngangkutin apa, marmer. Dan itu beratnya, wow, gue berangkat jam 7 pulang jam 8 malam. Ini kata gue dikerja apa dikerjain ini. Jam 7 pulang jam 8 malam. Iya, ngobrol gue sama istri gue, mah besok nggak mau kerja lagi lah. Kenapa kata dia? Lihat tangan gue kapalan semua. Dia bilang apa lagi? Ya udah terserah kamu lah, nggak apa-apa. Akhirnya di situ gue, aduh, masa gue mau ngomong gue harus sekali lagi sih usaha gitu. Malu dong gue udah ngucap gue nggak pengen usaha lagi gitu. Tapi ya udahlah, gue coba lagi. Nah ketemulah akhirnya Krebi tuh. Gue ketemu Krebi, gue nggak nyangka gitu. Di Krebi ini gue yang tadinya nggak bisa ngerasain punya tim, akhirnya di Krebi gue bisa dapet tim. Pertama kali gue bekerja bareng tim di Krebi. Oke. Itu menurut gue jadi satu titik balik gue ketika gue bener-bener harus jatuh bener gitu, biar nggak jatuh yang lebih dalam lagi. Gue harus jatuh sampai dasar gitu ya. Iya. Baru gue semangat. Nah mungkin teman-teman yang di sini yang baru ngerasain sekali jatuh itu, gue harap jangan pernah kalian putus asa gitu ya. Ujung-ujungnya kalau ketika kalian putus asa ya masalahnya nambah gitu, bukan nambah selesai. Betul. Gua hari ini dapat pelajaran lagi nih. Wow, keren banget. Jangan lupa deh untuk like, share, and subscribe channelnya Ilham Ayu. Betul. Buat gua semangat lagi bikin video-videonya. Oke, thank you banget Bang, thank you udah mampir ke channel gua. Oke, thank you. Senang banget gua ketemu lu hari ini. Jangan lupa follow Instagramnya Dr. Coffee. Lu punya Instagram gak sih Bang? Ada. Apa namanya? Instagramnya aligaga86. Oke, jangan lupa di follow. Lu kalau mau konsultasi bisnis juga boleh ke beliau atau ke channelnya Ilham Ayu. Oke, thank you ya. Oke, sip. Oh ya, gue punya pengumuman untuk teman-teman semua. Jadi gua ajan gak sih? Ntar lagi kayaknya. Jadi gua waktu ngebangun channel ini, gue punya, ketika udah nyampe 1000, gue pengen giveaway tuh ya. Gue pengen giveaway. Nah alhamdulillah sekarang udah lumayan, udah nyampe 1,3 ribu. Nah gue nyesuaiin janji gue pengen bagi-bagi giveaway ke teman-teman semua. Caranya gampang banget. Teman-teman tonton video ini sampai habis. Di video gue sama Bang Ali ngobrol, lu tonton aja. Lu cukup like, share, komen, dan subscribe ya channelnya Ilham Ayu. Dan ada hadiah banyak, kayak gue dapet sponsor ya dari I'm Store, itu ngasih gue waist bag sama baju. Terus dari Krebi itu ada 10 piece untuk 5 orang pemenang. Terus ada dari Es Cincau Indonesia, itu bubuk cincau hijau pertama di Indonesia. Nah itu bakal kamu orang dapetin. Nanti gue bakal share di Instagram juga. Caranya gampang banget, lu cukup tonton video ini. Jangan lupa lu follow juga Dr. Coffee. Betul. Dan follow juga Instagramnya Ilham Ayu Official. Oke. Ya bang, gue punya kemarin tuh waktu gue ngerintis channel ini kan, gue nazar nih. Ya. Kalau tembus 1000 selama sebulan, gue pengen giveaway tuh. Ada beberapa giveaway karena gue dapet
ya usaha gua. Jadi gua giveaway kan kayak Krabby, kayak es cincau itu kebetulan punya gua juga. Oke. Jadi dia memang bentuk es cincau. Nah, teman-teman kan belum pernah tuh nyobain bubuk cincau hijau, makanya gua bagi-bagi. Jangan lupa juga ikutin giveaway-nya dan semoga gua bakal bisa ngasih giveaway yang lebih lagi.